Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa darajatar rafi'ah wa ba'dhu maqama mahmudanil ladzi wa'ata innaka la tuflihul mi'ad halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah. Orang yang seperti itu berhak untuk mendapat syafaat Rasulullah SAW nanti di hari kiamat. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Wal mustahabbu, dan disunahkan, liman sami'al muadzina, bagi orang yang mendengar suara muadzin, suara azan, ayyakula, hendaklah ia menjawab suara azan itu mithla ma yakulu, seperti yang diucapkan oleh muadzin, illa fil hayyalah, kecuali pada kalimat hayyalah, yaitu hayyalas shalah, hayyalal falah. Kalau muadzin mengucapkan hayyalal shalah, hayyalal falah, maka hendaklah ia mengatakan yakulu, hendaklah ia mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Itu jawaban ketika seseorang mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah pada saat ia azan, maka dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. 5. Ruya Umar radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat dari Umar radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al-muadzinu Allahu akbar, Allahu akbar, apabila seorang muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum, hendaklah kalian mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah, ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, faqala, hendaklah menjawab asyhadu an la ilaha illallah, hendaklah menjawab seperti itu, asyhadu an la ilaha illallah. Tsumma qala, kemudian ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, faqala, hendaklah ia menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsumma qala, kemudian ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, faqala, maka hendaklah orang yang mendengar azan itu menjawab dengan la haula wala quwata illa billah. Seperti itu jawabannya. Tsumma qala, ketika muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, faqala, hendaklah orang yang mendengar azan itu mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tsumma qala, ketika muadzin mengucapkan Allahu akbar lagi, maka orang yang mendengar itu faqala, hendaklah ia mengucapkan Allahu akbar, persis seperti yang diucapkan oleh muadzin. Tsumma qala, dan ketika muadzin mengucapkan la ilaha illallah, ketika muadzin mengucapkan seperti itu, faqala, hendaklah ia menjawab la ilaha illallah. Bagaimana cara mengucapkan dan cara menyampaikan, menjawab jawaban dari muadzin itu? Khalisan min qalbihi, ikhlas dari dalam hati. Kalau ada orang yang menjawab bacaan muadzin ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam, dakhala jannah, niscaya ia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengucapkan jawaban-jawaban muadzin yang sedang mengumandangkan azan, menjawabnya itu dengan ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam, maka orang itu jaminan dari Rasulullah SAW, dakhalal jannah, maka orang itu akan masuk ke dalam surga Allah. Fa in sami'a dzalika, kalau ada orang yang mendengar azan, bahwa fis sholati, sementara itu ketika ia mendengar azan ia sedang sholat, lam ya'ti bihi fis sholati, tidak boleh menjawab azan pada saat dia sholat. Jadi kalau sedang sholat nggak boleh jawab azan. Saat sholat saja. Lalu kapan jawab azannya? Fa'idha faragha atabihi, kalau sudah selesai sholat maka barulah mulai menjawab dari awal sampai akhir. Kenapa kok sampai semangat yang mau menjawab azan itu? Karena siapa yang menjawab azan, dakhalal jannah, niscaya orang itu akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kalau ketika ia mendengar azan itu dalam keadaan membaca Al-Quran? Fa in kana fi qiraatin, kalau ketika ia mendengar azan itu dalam keadaan
membaca Al-Quran, atabihi, ya jawab saja. Ketika lagi membaca Al-Quran, misalnya, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Muadzin telah mengumandangkan hayya 'alas shalah, langsung jawab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian terus lanjutkan ngajinya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i maa'a. Setelah sampai situ, dengar lagi azan. Hayya 'alas shalah. Langsung aja jawab la haula wala quwata illa billahil azim. Kemudian teruskan lagi bacaan Al-Qur'annya itu tadi. Kenapa demikian? Karena Imam Syirazi di dalam kitab ini beliau menyampaikan kalau mendengar bacaan muadzin sedangkan ia dalam keadaan membaca Al-Qur'an, maka jawab saja. Tsumma raja'a ilal qiraati, setelah menjawab jawaban dari muadzin itu kembali lagi membaca Al-Qur'an. Li'annahu yafutu, karena bacaan muadzinnya sudah lewat. Nanti kalau datang lagi jawab lagi. Sudah jawab kan lewat, sudah lewat. Baca Al-Quran lagi, udah baca Al-Quran lagi, nanti datang lagi. Begitu datang, jawab lagi. Begitu seterusnya. Wal qira'atu la tafutu, sementara bacaan Al-Quran sedang di hadapannya, maka diteruskan saja. Tsumma yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai mendengar azan dan selesai menjawab jawaban azan itu, kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lima ruya Abdullah bin Amr bin Al-As, berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Amr bin Al-As, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumul muadzina. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian mendengar azan, fakulu mithla ma yakulu, maka ucapkan jawaban seperti yang diucapkan oleh muadzin. Tsumma, setelah selesai menjawab azan itu, sallu alayya, bersolawatlah kalian kepadaku. Itu perintah Rasulullah SAW. Fa innahu man shalla alayya marratan, karena siapa orang yang mau bersolawat kepadaku sekali saja, sallallahu alaihi asyran, maka Allah akan bersolawat dengan solawat itu sebanyak 10 kali. Kita mengucapkan solawat sekali, Allah membalasnya dengan 10 kali lipat. Tsumma sa'alallaha ta'ala, setelah selesai membaca solawat kepada Nabi, lalu meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untukku, kata Rasul. Jadi Rasulullah minta kita ketika mendengar azan menjawabnya. Setelah menjawab, baca salawat. Setelah baca salawat, baru kita berdoa untuk Rasulullah SAW. Apa yang kita minta kepada Allah? Al-wasilata, yaitu wasilah. Fayaqulu, lengkapnya doanya seperti ini. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah, ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah wa ba'dhu maqama mahmudanil ladzi wa'ata innaka la tuflihul mi'ad. Doa sesudah kita mendengar azan seperti itu. 5 riwayat Jabir radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan riwayat dari Jabir radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'un nidaa, siapa orang yang berdoa setelah mendengar muadzin mengumandangkan azan dan ia menjawab azan itu, dzalika, yang seperti itu tadi, yang seperti telah disampaikan sebelumnya, halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah. Halat lahu, maka halal baginya, atau dia punya hak asy-syafa'ah, hak syafaat dari Rasulullah SAW yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Orang yang mendengar azan, begitu dia dengar azan, ia jawab azan itu. Setelah ia jawab azan, setelah itu dia membaca salawat kepada Nabi. Setelah dia membaca salawat kepada Nabi, dia berdoa, mohon kepada Allah memberikan wasilah
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti doa yang tadi, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa darajatar rafi'ah wa ba'dhu maqama mahmudanil ladzi wa'ata innaka la tuflihul mi'ad halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah. Orang yang seperti itu berhak untuk mendapat syafaat Rasulullah SAW nanti di hari kiamat. Wa in kanal adzanu lil maghribi, kalau azannya azan maghrib, ini tadi adalah azan mulai dari subuh, zuhur, asar, tapi bukan maghrib, kemudian isya. Zuhur, ulang, subuh, zuhur, asar, isya. Ketika kita melakukan azan yang seperti itu, bukan azan maghrib, maka jawabannya Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa darajatar rafi'ah wa ba'dhu maqama mahmudanil ladzi wa'ata innaka la tuflihul mi'ad. Itu doa ketika kita selesai menjawab azan. Tapi kalau azannya azan maghrib, faqala, maka doanya Allahumma inna hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfirli. Itu doanya setelah mendengar azan. Kalau azannya azan maghrib, Allahumma inna hadza iqbalu lailika, ya Allah, sesungguhnya ini adalah permulaan malammu, wa idbaru naharika, dan akhir siangmu, wa aswatu du'atika, dan ini adalah panggilan-panggilanmu, faghfirli, maka ampunilah aku. Jadi itu khusus untuk maghrib. Zuhur, asar, isya, subuh itu beda doanya dengan maghrib. Kalau maghrib seperti yang tadi. Kalau selain maghrib, setelah dengan azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa darajatar rafi'ah wa ba'dhu maqama mahmudanil ladzi wa'ata innaka la tuflihul mi'ad ya arhamar rahimin. Itu kalau doa setelah azan tapi bukan azan maghrib. Khusus untuk azan maghrib, doanya adalah Allahumma inna hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa asfatu du'atika faghfirli. Itu kalau untuk maghrib. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Umma Salamah, Nabi memerintah kepada Ummu Salamah antakula dzalika, agar Ummu Salamah mengucapkan seperti itu ketika masuk waktu maghrib. Apa? Allahumma inna hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfirli. Itu yang diperintahkan Rasulullah kepada Ummu Salamah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.